Alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang rasanya saya Yusuf Abinayuri di pagi hari ini kembali bisa hadir di ruang dengar Anda, dan kami selalu harapkan setiap pagi Anda dalam keadaan sehat dan afiat. Sehat dengan penuh kebahagiaan, dengan ketenangan hati, sakinah. Karena itulah yang paling berharga, ya, orang yang sehat, kemudian tenang hatinya, sakinah hidupnya. Adapun terkait dengan harta ataupun yang lainnya, itu adalah hanya nilai tambah dari kebahagiaan. Ketika orang sudah bahagia, kemudian Allah berikan harta, maka hartanya akan menjadi penambah kebahagiaan. Itu sejatinya bukan malah sebaliknya. Harta yang didapatkan malah menggerus kebahagiaan. Ya, jabatan yang diraih malah menghilangkan ketenangan. Harusnya bonus itu menjadi nilai tambah. Nah, gitu. Seorang karyawan mendapatkan gaji pokok, dia bahagia dengan gaji yang dia dapatkan, dengan honor yang didapatkan, kemudian ditambah dengan bonus, maka dia akan semakin bahagia ketika mendapatkan bonus. Yang pokok adalah kita bahagia, kita tenang. Nah, adapun nanti bab harta, bab jabatan ataupun yang lainnya, urusan-urusan duniawi, itu sejatinya akan menjadi penambah kebahagiaan kita. Baik, Martamania, di pagi hari ini kita akan coba untuk membahas sesuatu yang barangkali ini Martamania sudah lebih tahu ya tentang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menganalogikan, mengumpamakan, ya, terkait dengan ibadah sholat. Aro'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu khamsa marrat hal yabqa min dronihi syai'un. Qalu la yabqa min dronihi syai'un. Qala fadzalika mathalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Bagaimana menurut kalian seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai yang di sana salah seorang di antara kalian mandi sebanyak 5 kali? Apakah akan tersisa noda, kotoran atau daki? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa Rasulullah kotoran atau dakinya. Rasul kemudian menimpal, demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Allah akan menghapus dengannya dosa-dosa. Pertama, Rasul mengumpamakan sholat itu dengan mandi 5 kali sehari. Yang kedua adalah dengan mandi tersebut akan membersihkan badan hingga daki-daki pun tidak akan tersisa. Maka sholat yang 5 waktu itu adalah sholat yang akan menghapus dosa-dosa kecil. Daki kan kecil ya, Martamania. Gitu, kecil, maka sholat pun demikian. Sholat itu hanya akan menghapus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak akan cukup dihapus oleh sholat. Demikian dalam hadis yang lain dikatakan, ya. Baik, yang pertama perumpamannya adalah Rasul mengumpamakan sholat yang 5 waktu itu seperti mandi di sebuah sungai 5 kali sehari, yang tidak akan menyisakan kotoran atau daki. Martamania,
Ini adalah satu di antara visi sholat, ya, yaitu membersihkan diri kita dari dosa dan kemaksiatan. Kenapa dosa dan maksiat ini harus bersih? Karena dosa dan maksiat itu antonimnya atau lawan katanya patuh dan taat, itu akan menggerus kebahagiaan, akan menghilangkan ketenangan hati. Orang yang berdosa, orang yang bermaksiat itu tidak akan pernah tenang hatinya. Gebegan, ya, selalu khawatir, selalu rasa takut. Kenapa? Karena dikhawatirkan dosanya itu kemudian terbongkar. Rasulullah pernah kan ya bertanya kepada sahabat, mal ismu, gitu, apa dosa itu? Kata Rasulullah, al ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang berguncang di hatimu dan engkau gak mau, engkau benci dosa tersebut diketahui oleh orang lain. Artinya selama dia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu dia kemudian hatinya tidak akan pernah tenang, tidak akan sakinah. Selalu dihantui, dibayang-bayangi kesalahannya. Selalu merasa takut bahwa dosa ini suatu saat akan terbongkar, dan pada faktanya pasti serapat apapun menutupi sebuah kesalahan, suatu hari akan terungkap. Mahma tubtin tudharul ayyam. Ya. Serapat-rapatnya yang disembunyikan suatu hari akan terbongkar pula. Jadi itu ya, kenapa kita harus bersih dari maksiat, dari dosa, agar kita bersih hati kita, agar kita tenang hati kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan. Kan begitu ya pertanyaannya. Yang namanya maksiat itu adalah sumber kesengsaraan ya. Maksiat itu sumber ketidaknyamanan hati. Ginilah, misalnya umpama gini teman-teman. Anda pakai kendaraan, pakai motor misalnya. Naik motor Anda, kemudian tidak lengkap surat-suratnya, tidak punya SIM, STNK-nya bodong gitu, tidak ada. Berangkatlah Anda ke sebuah jalan. Kira-kira ketika mendapatkan petugas atau polisi misalnya, Anda tenang, nyaman atau bagaimana? Ketika berpapasan dengan polisi, maka Anda tidak akan nyaman. Rewas gitu ya, takut, khawatir. Kenapa? Khawatir diketahui dan pada akhirnya dapat tilang gitu. Apalagi kalau Anda misalnya pakai motornya itu berangkat ke sebuah jalan, di sana ada razia, ya sudahlah, pasti tuh akan dapat sanksi, akan dapat razia. Itu nggak tenang, nggak nyaman. Kenapa? Karena nggak patuh. Ya, coba kalau Anda berkendara, naik motor, mobil, kemudian SIM-nya Anda punya, kemudian juga STNK-nya juga ada, kira-kira jangankan berpapasan dengan seorang polisi, ketika ada razia pun tenang we. Ya, santai. Kenapa santai? Kenapa tenang? Karena Anda patuh ya pada peraturan gitu. Jadi itu ya, kebersihan hati kita, bebas dari dosa, kemudian patuhnya kita itu akan menghadirkan ketenangan hati. Yang kedua adalah akan menghadirkan keselamatan. Sok aja teman-teman ya, kalau berkendara ngabret gitu ya, wah tidak taat pada rambu lalu lintas misalnya, yang lampu merah diterobos dan seterusnya, bagaimana?
itu lebih dekat kepada kecelakaan. Nah, kalau naik motornya tenang gitu ya, cepat tapi tata tertib lalu lintasnya dipatuhi gitu ya, itu akan dekat dengan keselamatan. Itu. Nah, itu ilustrasi. Kenapa dengan sholat kita harus bersih? Kenapa dengan sholat hati kita harus bebas dari dosa, noktah, dan kemaksiatan? Pertama tadi, agar kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Yang kedua, agar kita mendapatkan keselamatan. Hati yang bersih adalah hati yang salim, qalbun salim. Dan qalbun salim ini adalah ciri orang-orang yang akan menempati surga. Itu ya, ketenangan dan keselamatan. Itu udah efek dari kebersihan. Nah, seandainya saya kemudian kasih sebuah caption gitu ya, atau nomenklatur caption lah gitu ya, bahwa kepentingan kita sholat, kemudian kita bersih dosa dan kemaksiatan, itu adalah nilai kelayakan, nilai kepantasan. Hanya orang-orang yang bersihlah yang layak mendapatkan tadi kebahagiaan. Hanya orang-orang bersihlah yang layak mendapatkan ketenangan. Hanya orang-orang bersihlah yang pantas mendapatkan kebaikan-kebaikan. Hanya orang-orang yang bersih hatilah yang pantas dihinggapi rezeki yang melimpah dan barokah. Begitu ya Maramenia. Artinya dengan bersih hati ini kita akan mendapatkan kelayakan, pada ujungnya kelayakan sebagai ahli surga. Fit and proper test ahli surga itu diantaranya adalah bersih hatinya dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan sholat kita yang 5 waktu itu adalah sholat yang akan menjadi proteksi atau yang akan menjadi deterjen dari dosa yang kita lakukan. Kenapa harus dipastikan? Karena tidak semua sholat bisa membersihkan dosa. Seperti hanya mandi lah Maramenia ya. Tidak semua mandi bisa membersihkan kotoran dari tubuh kan. Mandi yang bagaimana agar di tubuhnya hilang kotoran? Tidak semua mandi, tentunya mandi yang benar, mandi yang serius gitu Maramenia. Mandi yang tidak asal-asalan. Sholat pun demikian, sholat yang akan menghapus dosa kita bukan sholat yang asal-asalan, bukan sholat yang tidak benar, bukan sholat yang kemudian menghilangkan rukun, syarat dan haknya, tapi sholat yang serius, sholat yang dirawat dari mulai perhatian terhadap waktu, ya, kaifiatnya, gerakannya, bacaannya, kekhusyuannya, hingga dirawat asarnya, dirawat efeknya atau hasil ibadahnya.